Selamat malam pemirsa, kabar utama hadir bersama saya Agita Mahwita. Dan langsung kita ke kabar pertama. Pemirsa, sebuah gerai minimarket Alfamart di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, roboh sore tadi. Ya, menurut data yang kami terima, insiden ini mengakibatkan terjebaknya 15 orang yang tertimbun oleh reruntuhan bangunan. Operasi evakuasi ini masih berlangsung hingga malam ini, pemirsa, di mana dari jumlah tersebut ada 8 orang yang belum ditemukan. Sementara diketahui 1 orang ditemukan meninggal dunia. Operasi evakuasi hingga saat ini masih terus berlangsung. Diketahui bahwa bangunan digunakan sebagai gerai Alfamart. Ini merupakan ruko dengan 3 lantai, di mana ada 3 ruko yang berdempetan dalam satu kompleks. Kemudian Alfamart ini menggunakan 2 ruko di lantai dasar. Sementara itu pemirsa, korban luka maupun meninggal dunia dilarikan ke Rumah Sakit Agung dan Rumah Sakit Ulin. Pemirsa, kini kita menuju Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan untuk menyimak laporan langsung dari Rahmat Aidi yang kemudian memantau jalannya proses evakuasi para korban. Rahmat, selamat malam. Bagaimana progres evakuasi sampai malam ini? Ya, selamat malam rekan kita yang berada di studio. Rahmat, Anda bisa gambarkan bagaimana proses evakuasi yang terjadi pada malam hari ini? Karena kami melihat saat ini situasi cukup padat di lokasi. Anda bisa gambarkan bagaimana keadaan terkini di sana? Baik, rekan Agita, saat ini proses evakuasi terhadap korban runtuhnya bangunan retail modern Alfamart yang berada di Jalan Ahmad Yani kilometer 14, tepatnya di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan masih berlangsung. Saat ini petugas dari gabungan, yaitu dari Basarnas, TNI Polri, dan emergensi sedang melakukan proses evakuasi terhadap korban yang masih belum ditemukan. Karena kita. Baik, 1 orang ini dinyatakan meninggal, lantas bagaimana kondisi korban lainnya yang masih tengah dicari? Ada berapa total yang masih dicari? Berdasarkan informasi yang kami dapatkan di lapangan, ada sekitar 15 orang korban yang menjadi korban, dan ada 7 yang sudah ditemukan. 8 masih dalam proses pencarian. Ketujuh korban itu mereka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Agung dan ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Baik, kalau kita melihat di layar kaca saat ini proses evakuasi masih tengah berlangsung. Rahmat, Anda bisa gambarkan bagaimana kemudian proses evakuasi baik dari alat berat apa saja yang dikerahkan dan kemudian tim terdiri dari apa saja yang melakukan proses evakuasi, Rahmat? Di sini petugas menggunakan alat berat berupa ekskavator ya. Kemudian juga dibantu dengan alat penerangan seperti lampu yang poros untuk melakukan penerangan dalam proses pencarian evakuasi. Kemudian di sini banyak sekali ya para relawan, terdiri dari emergensi, TNI, Polri, dan juga Basarnas yang melakukan proses evakuasi. Dan saat ini mereka terkendala dengan reruntuhan bangunan yang sangat sulit karena terbuat dari beton. Jadi mereka sangat sulit melakukan evakuasi seperti itu, rekan. Baik, artinya evakuasi ini terdiri dari sejumlah tim, baik dari Basarnas, TNI, Polri maupun relawan, dan sejumlah alat berat juga turut digunakan. Informasi terkini, apakah sebenarnya ada berapa orang
yang masih terperangkap di dalam gerai minimarket tersebut? Kalau berdasarkan informasi yang kami peroleh di lapangan, ada 7 orang yang masih, ada 8 orang yang masih terperangkap di dalam reruntuhan, dan kami sampai saat ini masih belum mengetahui nasib ke 8 orang tersebut, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Baik, artinya masih ada 8 orang yang masih terperangkap dan masih tengah berusaha dievakuasi. Rahmat, kami ingin mengkonfirmasi dari ke-15 orang, apakah semuanya ini hanya pegawai minimarket atau ada masyarakat lainnya? Kalau berdasarkan informasi itu terdiri dari karyawan, pegawai dan juga pembeli. Pada saat kejadian mereka sedang berada di dalam, seperti itu. Baik, artinya pada saat peristiwa rubuhnya minimarket, artinya saat itu minimarket tengah beroperasi? Betul, mereka pada saat itu sedang berbelanja dan pegawai sedang melakukan aktivitas, dan informasi lainnya yang kami peroleh pada saat sebelum kejadian itu terjadi pergantian shift. Artinya karyawan pada saat itu lagi pergantian shift, jadi mereka kebetulan jumlahnya agak banyak. Baik, sudah ada informasikah Rahmat, baik dari pihak minimarket ataupun pihak gedung, ada berapa jumlah karyawan maupun berapa jumlah dari elemen masyarakat? Sampai sekarang masih didata, Pak. Jadi masih belum terperinci. Kami juga masih menunggu informasi dari posko pengaduan yang dibangun di sekitar lokasi kejadian. Baik, Rahmat, kalau kita melihat di layar kaca saat ini bangunan seperti sudah rata dengan tanah. Artinya minimarket ini merupakan bangunan yang terdiri dari 3 lantai dan seluruhnya roboh. Iya, betul sekali. Jadi bangunan retail modern ini terdiri dari 3 lantai, dan ketika bangunan ini roboh langsung ambruk dan rata sampai seperti yang disaksikan saat ini, Pak. Baik, Anda bisa gambarkan kondisi bangunan terkini, apakah betul-betul sudah semua rata dengan tanah atau seperti apa bentuk bangunan terkini di sana? Kalau dilihat dari hasil kejadian ini, bentuk hasil dari ambruknya bangunan ini sudah menjadi rata, tapi ada sebagian yang bisa dilihat. Baik Rahmat, kita akan nantikan bagaimana informasi terbaru dari Anda. Dan pemirsa, saat ini kita juga terhubung dengan Kepala Kantor SAR Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Bapak Al Amran. Selamat malam, Pak Al Amran. Ya, selamat malam, Bu. Pak, kami ingin tahu bagaimana operasi SAR, proses evakuasi yang dilakukan pada malam hari ini, Pak. Ya, hingga pada pukul 21.45 itu kita sudah melakukan evakuasi dengan tim SAR gabungan. Sudah 7 korban yang dinyatakan selamat kondisi luka-luka. Dan ada 1 korban yang kondisi meninggal dunia sementara proses evakuasi. Baik, tadi berdasarkan rekan kami di lapangan bahwa masih ada 8 orang yang masih terperangkap di dalam, Pak. Bagaimana saat ini perkembangannya? Untuk informasi jelasnya kita belum bisa pastikan untuk 8 orang yang ada di dalam, karena informasi yang kami dapat di lapangan dengan hasil saksi-saksi yang kita mintai keterangan untuk data korban yang seluruhan yang ada terjebak di dalam gedung tersebut. Untuk informasi saksi itu ada 6 orang karyawan dan 9 orang pengunjung yang ada di dalam. Tapi itu kita belum bisa pastikan dengan kepastiannya, seperti itu. Baik, artinya ada 6 orang karyawan dan 9 orang pengunjung, sehingga total 15 orang, betul Pak ya? Ya. Baik, Pak, untuk tim sendiri yang dikerahkan ada berapa personil Pak? Kemudian terdiri dari apa saja? Dari kantor SAR Banjarmasin sendiri kami kerahkan 11 orang dengan peralatan ekstrikasi lengkap untuk di bangunan runtuh.
Dan kami berkoordinasi dengan potensi SAR, termasuk dengan TNI Polri, untuk minta bantuan, termasuk K9 yang mungkin kita akan lakukan pencarian di sekitar lokasi penyisiran. Oke, untuk proses pencarian akan dilakukan sampai pukul berapa Pak rencananya? Untuk malam ini kita maksimalkan sejauh mana yang bisa kita lakukan evakuasi apabila semoga kita masih menemukan korban-korban yang selamat seperti itu. Baik, kita ingin mengetahui juga Pak terkait dengan alat berat yang kemudian sudah difungsikan untuk membantu proses evakuasi. Tadi rekan kami sempat menyebutkan ada eskavator, kemudian beberapa alat penerangan. Lebih jelasnya seperti apa Pak? Untuk alat berat nanti kita gunakan kepastiannya pada waktu kondisi-kondisi korban sudah dinyatakan bahwa di bangunan tersebut tidak ada. Takutnya sampai menambah korban yang bisa kita selamatkan, takutnya tertimpa dari reruntuhan tersebut. Untuk penerangan kita optimalkan, termasuk yang dimiliki teman-teman potensi SAR, termasuk yang ada di kantor Banjarmasin sendiri, seperti itu. Baik, tentunya pencarian dan proses evakuasi dilakukan secara optimal, tapi kita ingin mengetahui Pak Amrat sebenarnya terkait dengan kronologi peristiwa rubuhnya minimarket atau gedung dengan lantai 3 ini. Apakah mungkin ada informasi sebelumnya Pak terkait dengan kondisi bangunan yang mungkin ada terdapat kerusakan ataupun retak Pak? Untuk reruntuhan bangunan sendiri, untuk kronologis kami ini hanya pas kami tadi dapat informasi pada pukul 17.14 dari Bapak Alex yang Tagana bahwa melaporkan bahwa ada reruntuhan bangunan di Banjarbaru, jadi kami langsung tindaki. Untuk kronologis pastinya jenis bangunannya seperti apa kami belum terlalu paham seperti itu. Baik, bagaimana kemudian dengan kendala yang ditemui dari tim Basarnas atau tim SAR pada saat melakukan proses evakuasi? Karena rekan kami sempat menyebutkan ada beberapa kendala yang ditemui, Pak. Untuk kendala di lokasi sendiri, yang pertama memang kondisinya malam hari ya, tapi kita tetap optimalkan untuk melakukan pencarian. Terus yang kedua, memang reruntuhannya karena bangunannya itu lantai 3, jadi aktivitas yang terjadi itu kan di lantai dasar. Jadi kita agak kewalahan untuk mencari korban. Bangunan ini terdiri dari 3 lantai. Untuk minimarket ini di lantai dasar, betul ya Pak ya? Betul. Kemudian untuk lantai selanjutnya difungsikan untuk apa ini Pak? Apakah ada penghuni di lantai 2 dan 3? Untuk informasi yang kami dapatkan di lapangan, untuk lantai 2, 3 itu tidak digunakan. Gitu. Artinya yang digunakan hanya untuk lantai 1 saja? Ya, aktivitas itu di lantai dasar. Baik, Pak bisa digambarkan juga untuk gedung 3 lantai ini yang juga terdapat minimarket, apakah di sebelah kiri dan kanannya juga ada bangunan-bangunan yang terdampak Pak? Hingga saat ini, alhamdulillah yang di sekitar minimarket tersebut belum ada bangunan-bangunan yang terdampak. Baik, untuk bangunan di sebelah kiri dan kanan dari minimarket ini apakah kemudian ditutup sementara, dilarang untuk beroperasi atau seperti apa? Kalau untuk kami melakukan pencarian korbannya, jadi kita clearkan area sementara paling tidak di sekitar lokasi kejadian itu, paling tidak untuk aktivitas pencarian untuk kita safety dalam melaksanakan operasi. Baik, Pak Al Amrat, kami ingin mengkonfirmasi sekali lagi, artinya hingga saat ini sudah ada 1 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 7 lainnya ditemukan terluka, betul Pak? Betul. Hingga saat ini 7 orang terevakuasi dalam kondisi selamat luka-luka. Yang 1 dalam kondisi Mike Delta untuk identitas belum ketahui karena sementara proses evakuasi. Baik, untuk proses evakuasi terkini seperti apa Pak? Mungkin bisa digambarkan kondisi terbaru di lapangan Pak? Jadi hingga saat ini kita optimalkan semua peralatan yang kami miliki, termasuk peralatan elektrifikasi yang ada di kantor pencarian dan pertolongan Banjarmasin tersendiri, termasuk dengan alat-alat yang dimiliki oleh potensi SAR. Baik, terima kasih Kepala Kantor SAR Banjarmasin, Bapak Al Amrat sudah bergabung bersama kami di Kabar Utama. Dan sesaat lagi usai jeda, pemirsa, Kabar Utama masih akan kembali dengan informasi terkait dengan robohnya minimarket di Kalimantan. Sesaat lagi.